Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak duduk di posisi Iya, yang paling saya di sini ya, Mbak. ya. Silakan duduk. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Mbak. Baik, di sini Mbak kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Mbaknya gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Kita harus tetap jaga kesehatan ya Mbak. Iya. Karena tahu sendiri di sini lagi panas, hujan, kayak gitu Iya, kan. musimnya lagi nggak jelas. Iya, harus benar-benar fit gitu ya Iya. tubuhnya. Semoga kita semua bisa sehat dan Mbak juga jangan lupa untuk minum vitamin gitu Iya. ya, biar lebih sehat lagi. Iya, Mbak. Ini mungkin karena pertama kali kita ketemu gitu ya. Iya. Mungkin di sini kita bisa perkenalan dulu kali ya, Oh iya, biar boleh. lebih akrab gitu. Iya, boleh. Mungkin dari saya perkenalan. Boleh, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Yasmin Amalia dulu. Biasanya dipanggilnya Yasmin. Mbaknya boleh manggil Mbak Yasmin. Terus habis itu umur saya 21 tahun. Oh, 21 tahun. Berarti saya manggil Mbak Yasmin gitu Iya. ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Yasmin. Saya kenalkan diri ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Alvina Kusumawardani, umur saya 22 tahun. Mbak bisa manggil saya Mbak Vina atau Mbak Mina gitu. Karena di rumah saya juga bisa dipanggil Mbak Mina. Iya, ntar saya panggil Mbak Mina ya. Mbak Mina aja biar lebih akrab juga Iya. ya. Kedepannya mungkin kita jadi lebih akrab lagi karena kita saling kenal gitu. Iya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Yasmin sudah menyempatkan untuk melakukan konseling, datang-datang ke sini gitu kan, Iya. menyempatkan diri. Terima kasih karena sudah ingin bertemu dengan saya gitu. Iya, iya. Saya juga terima kasih udah membuka konseling banyak kan, saya lagi ada masalah juga jadi saya pengen cerita gitu. Mungkin ini bagian dari solusi yang tepat gitu ya. Mbak Iya, Yasmin. semoga amin. Amin. Oh iya, di sini Mbak Yasmin saya lihat tinggalnya di Tangerang ya. Iya, aslinya saya di Tangerang. Lalu di Semarang ini kerja atau kuliah atau gimana? Saya kuliah tapi sambil bekerja. Oh, kuliah sambil bekerja. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana dan Kuliahnya di Universitas Islam Tulungagung, Mbaknya tahu? Oh, di Kaligawe. Iya, di daerah Oh. Kaligawe. Nah, Lumayan jauh ya. iya, kalau kerja saya di Jalan MT Haryono dekat kosan saya sih, Mbak. Oh, dekat. Oh, berarti di sini Mbak tuh ngekos. Iya, ngekos. Oh, ngekos di sini. Terus Mbak Yasmin biasanya ke kampus naik apa? Naik motor. Naik motor gitu. Oke. Mbak Yasmin apa namanya? Sudah mulai bekerja tuh dari kapan? Baru seminggu kemarin sih, Mbak. Saya baru masuk tanggal 24 kemarin. Baru kemarin. Iya. Mbak kuliahnya jurusan apa? Jurusan S1 akuntansi. Akuntansi. Iya. Semester berapa Mbak? Semester 7. Nah, karena udah semester akhir makanya saya bekerja. Oh, sambil nyambi gitu ya. Iya. Baik. Buat dapat pengalaman. Iya benar juga sih, lagian mumpung kosong gitu ya. Iya. Baik, Mbak Yasmin tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, naik motor sendiri ya? Sendiri. Dari Kaligawe ke sini. Iya. Lumayan jauh ya Mbak Yasmin. Berarti di sini nggak ada yang nungguin ya untuk Nggak ada. konseling? Nggak ada sendiri. Oke, aman. Tadi macet nggak di jalannya? Lumayan sih, Mbak, mungkin karena weekend jadi lumayan ramai orang pergi-pergi jadi ya lumayan lah. Oh, lumayan. 15 menit lah ke sini. Oh, 15 menit ya. Baik Mbak Yasmin. Mungkin lanjut aja saya untuk tanyanya. Iya. Mbak Yasmin sebelumnya apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum sih, Mbak, ini baru pertama kali saya Oh. ngomong konseling. Ini baru pertama kalinya ya. Iya. Di sekolah dulu apa nggak ikut sesi konseling gitu? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Berarti ini benar-benar pertama kalinya. Iya, benar-benar. Dan baru di semester 7 gitu ya. Iya. Oke, mungkin nanti akan saya ceritakan mengenai konseling itu ya. Iya. Jadi Mbak Yasmin, konseling itu upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor yaitu saya kepada kliennya yaitu Mbak Yasmin untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Yasmin. Di sini tujuannya dari konseling ini ya tadi untuk membantu Mbak Yasmin menyelesaikan permasalahannya yang sebelumnya belum pernah terselesaikan oleh Mbak Yasmin. Iya. Di sini ada asas-asas yang kami pegang. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini Mbak Yasmin tidak perlu takut kalau cerita Mbak Yasmin itu dibongkar oleh saya kepada umum gitu. Mungkin Mbak Yasmin pernah menemui teman gitu atau mungkin di guru BK-nya juga pernah membeberkan rahasia Mbak Yasmin gitu ya. Iya. Biasanya emang ya kan kadang kalau sama temen nggak percaya gitu kan, takutnya nanti misalnya ada masalah sama temen dianya
kita misalnya masalah sama teman saya, padahal dia tahu rahasia saya, itu nanti rahasia kesebar. Disebar gitu ya. Nah, nanti di sini Mbak Yasmin tidak perlu takut karena saya memegang asas kerahasiaan itu. Dan juga di sini ada asas kesukarelaan. Mbak Yasmin, saya harap bisa sukarela ya untuk menceritakan permasalahan Mbak Yasmin. Mbak Yasmin tidak terpaksa gitu untuk menceritakannya kepada saya. Namun jika Mbak Yasmin ada hal yang tidak ingin disampaikan kepada saya juga tidak apa-apa, karena itu menjadi hak yang Mbak Yasmin. Cuman saya harapkan untuk bisa sukarela ya untuk menceritakan kepada saya. Yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Saya harap Mbak Yasmin bisa terbuka dalam menceritakan permasalahan Mbak Yasmin dan akhirnya kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Gitu ya Mbak Yasmin? Iya. Oke, mungkin ada yang ditanyain? Cukup sih Mbak. Cukup. Di sini karena masalah Mbak Yasmin belum pernah terselesaikan, di sini saya sebagai konselor bukan memberikan saran atau nasihat, karena di sini saya membantu Mbak Yasmin untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan balik lagi, nanti ketika di akhir Mbak Yasmin lah yang akan menentukan sendiri pilihan yang tepat menurut Mbak Yasmin, seperti itu. Berarti nanti itu Mbaknya tidak ngasih solusi ke saya, terus saya cuma curhat, terus kayak kita musyawarah gitu ya? Ya, lebih tepatnya kita sama-sama mencari solusi atas masalah Mbak Yasmin, dan di akhir Mbak Yasmin sendirilah yang menentukan mana yang baik untuk menjadi solusi dari permasalahan Mbak Yasmin. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Mungkin sesi hari ini 30 menit bagaimana Mbak? Cukup sih Mbak. Cukup ya, karena saya setelah ini masih ada kegiatan lagi, jadi mungkin bisa 30 menit. Apa Mbak Yasmin ada kegiatan selanjutnya? Udah ada sih Mbak kayaknya. Ini emang saya lagi weekend kan, maksudnya lagi ada waktu luang, jadinya saya pengen kesini juga. Saya hari ini pengen kesini. Berarti emang meluangkan waktu, walaupun lama pun tidak apa-apa, yang penting selesaikan gitu ya. Iya, terus selesaikan masalah saya biar nggak jadi beban lagi. Iya, biar cepat selesaikan gitu ya. Baik, dari hasil screening yang sudah Mbak isi di Google Form sebelumnya, Mbak Yasmin kan menyatakan bahwa Mbak Yasmin memiliki permasalahan mengenai stres akademik gitu ya. Sebelumnya ceritakan, boleh nggak diceritain secara detail gitu stres akademik seperti apa? Tapi sebelumnya kita udah melakukan ini ya, konsen terhadap pernyataan permasalahan Mbak Yasmin di Google Form udah ya? Iya, sudah. Berarti Mbak Yasmin sudah sepakat bahwa permasalahan ini akan diselesaikan bersama gitu. Iya. Ya, silakan boleh diceritakan. Jadi ini Mbak, permasalahan saya tuh kurang bisa manage waktu. Kan saya kuliah, saya kerja. Nah, kuliah saya emang tinggal satu mata kuliah, cuma tugasnya juga banyak ternyata. Dikira saya tuh sebelum saya daftar kerja tuh kuliah ini cuma kayak ya udah kuliah satu matkul gitu doang, nggak berat atau kayak gimana. Ternyata tugasnya banyak, di deadline juga. Nah, terus kerjaan saya juga lumayan berat lah. Enggak sih, bukan lumayan berat ya, lumayan banyak. Terus habis kayak gitu saya juga masih ada revisian. Kan kemarin saya semester 6 ikut magang tuh Mbak, di dekat rumah saya di Tangerang sana. Terus kemarin disuruh buat laporan, lalu di sidang. Nah, sekarang tinggal revisiannya itu dikira saya tidak di deadline, ternyata di deadline sampai tanggal 4 nanti. Nah, sedangkan saya belum ACC. Nah, gitu, jadi saya gak bisa manage waktunya antara kuliah, kerja, ngerjain revisi, ngerjain tugas kayak gitu Mbak. Oh iya, berarti di sini Mbak Yasmin tuh karena kuliah sambil bekerja gitu. Dibikin Mbak Yasmin kan ini kuliahnya ya udah masih bisa nyantai saya Mbaknya sambil bekerja gitu. Iya, gitu. Buat nambah-nambah pengalaman juga sih, saya nyari kerja kan lumayan Mbak, nanti kalau misal saya udah lulus gitu kan, buat pengalaman di CV saya kayak gitu. Iya benar, tapi ternyata di tengah jalan ternyata tumpukan tugas semakin banyak gitu ya. Dan Mbak Yasmin semakin bingung jadinya. Tadinya kan saya santai-santai gitu kan, udah terbiasa santai. Dikira saya nggak di deadline, ternyata kok tiba-tiba di deadline kayak gitu kan, jadi saya pusing kayak gitu Mbak. Jadi kepikiran, jadi merasa stres banget sama semuanya gitu ya. Kayak beban banget gitu. Beban banget. Baik, saya bisa memahami apa yang Mbak Yasmin rasakan karena capek juga bekerja sambil kuliah gitu ya. Dari permasalahan Mbak Yasmin tadi, apa sih yang Mbak Yasmin inginkan atau Mbak Yasmin harapkan gitu? Ya, kalau yang saya inginkan itu ya saya lebih bisa memanage waktu saya, memanage waktu dalam hal kuliah, bekerja, mengerjakan tugas,
mengerjakan revisian yang di deadline kayak gitu. Iya, tadi juga Mbak Yasmin karena semester 7 ini udah mulai ngerjain revisian gitu ya. Iya. Jadi Mbak Yasmin berharap bahwa semester ini revisian juga selesai gitu Iya, ya. kayak gitu. Bekerjanya juga lancar, kuliah juga lancar, seperti itu ya. Lalu menurut Mbak Yasmin, memanage waktu itu seperti apa gitu? Kalau manage waktu itu menurut saya itu saya bisa membagi waktu yang mana yang menjadi prioritas saya, yang mana yang bukan, seperti itu. Lalu menurut Mbak Yasmin, yang menjadi prioritas Mbak Yasmin sekarang itu apa? Kalau menurut saya ya kuliah, karena kalau kuliahnya saya lancar kan saya bisa berlanjut bekerja gitu. Tapi sebenarnya di sini juga Mbak Yasmin pengennya kayak kuliahnya lancar. Iya, bekerja lancar kayak gitu. Sebenarnya yang menjadi prioritas ya dua-dua sih Mbak. Maksudnya kayak kuliah iya, kerja iya. Ya harapan saya kesini ya gitu, saya bisa memanage waktu saya untuk kuliah atau bekerja kayak gitu. Dua-duanya sih yang menjadi prioritas ya dua-duanya. Cuma gitu, saya bingung sekarang ini harus gimana. Karena juga tugasnya yang menumpuk itu sebenarnya itu masalah dari diri saya sendiri sih Mbak. Sebenarnya itu bisa mungkin ya bisa diselesaikan kalau saya itu nggak santai-santai dari kemarin. Saya ngerjain revisinya tepat waktu, ngerjain tugasnya tepat waktu gitu bisa membalance itu ya. Iya, harusnya gitu. Baik, lalu menurut Mbak Yasmin ini apa sih yang bisa menjadi penghambat terwujudnya keinginan Mbak Yasmin? Ya itu yang menjadi penghambat ya saya itu kurang memanage waktu saya, terus teman-teman saya juga udah pada revisinya udah pada ACT sama dosen penguji sama dosen pembimbing, saya kan belum. Nah kadang kalau ngedengar kayak gitu saya langsung jadi nggak mood juga malas ngajar revisian. Jadi kadang juga mood itu juga menjadi penghambat gitu ya, kalau lagi mood yang nggak baik itu kadang malas sih loh Mbak, kayak pusing gitu, udah pusing udah malas kayak gitu. Emang mood itu sangat berpengaruh juga sih ya. Terus juga mungkin karena teman-teman Mbak Yasmin itu udah pada ACC, terus Mbak Yasmin kayak ngerasa tertekan gitu ya. Kok mereka udah, saya belum iya, gitu. apa masalahnya di sana perasaan juga saya ngerjainnya sama gitu. Apa yang di revisi sama dosen penguji saya kerjain, saya revisi, cuma kok saya belum gitu. Saya juga bingung. Ya kadang juga saya sambil berdoa semoga cepat aja. Saya minta doa orang tua, minta doa kepada yang di atas juga ya, biar cepat selesai seperti ini gitu ya. Lalu seberapa keras nih Mbak Yasmin ingin mewujudkan keinginan Mbak Yasmin tadi? Ya pengen banget sih Mbak, pengen banget sih kalau ditanya ya seberapa keras ya pengen banget, soalnya ini penting gitu, masalahnya penting gitu loh, harus cepat selesai. Iya, apalagi kuliah juga kalau bisa semester ini kalau kelar alhamdulillah, iya. kalau semester depan juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, kalau bisa sih semester ini sih Mbak. Saya juga udah maksudnya pengennya cepet-cepet lulus gitu loh, biar gak ada beban lagi gitu Mbak. Biar bisa fokus untuk kerja selanjutnya. Jadi 7 semester aja insya Allah udah cukup. Amin, saya doakan semoga juga Mbak cepat di ACC gitu ya. Cepat lulus juga. Lalu dari presentasi nih Mbak, kan tadi Mbak bilangnya ingin sekali mewujudkan keinginan yang tadi ya. Dari presentasi 0 sampai 100% menurut Mbak ada di angka berapa? Kalau 0 itu Mbak tidak ingin sama sekali terselesaikan, dan 100 Mbak ingin sekali untuk terselesaikan. 90% sih. 90%. Kurang lebih lah 90%. Karena tadi mungkin Mbaknya masih mikir kerja atau kuliah gitu ya, karena dua-duanya penting gitu ya bagi Mbak. Baik, untuk memenuhi kebutuhan Mbak Yasmin tadi ini, kira-kira usaha apa yang sudah Mbak Yasmin lakukan gitu? Saya tuh ngelakuin, jadi kalau hari Senin tuh saya bolos kuliah demi kerja. Mbak Yasmin memilih tindakannya dengan cara bolos kuliah gitu ya. Lalu apa sih yang Mbak Yasmin pikirkan kenapa Mbak Yasmin memilih untuk membolos gitu? Pas itu saya mikirnya kan ada klien, itu kan penting banget klien untuk ditemuin hari itu, nggak bisa diganti hari lain. Jadinya saya berpikir untuk lulus kuliah kayak gitu, karena itu urgent. Jadi ketika hari itu emang urgentnya Mbak memilih untuk berbolos gitu ya, bolos kuliah. Lalu apa yang Mbak rasakan gitu ketika Mbak akhirnya memilih untuk bolos? Pasti kan kayak Mbak kepikiran, kuliahnya kepikiran. Iya, saya pasti ya nggak tenang sih, karena
ya gimana ya, saya bolos, kuliah saya tinggalin, pas di kerjaan juga saya jadi nggak fokus karena mikirin kuliah. Takutnya pas mata kuliah itu ada tugas yang susah dan dan mbaknya sulit mengerti gitu ya, jadi kepikiran. Mbaknya sih sekarang ya. Iya. Masih pagi mbak. Wajar. Mau minum dulu kah? Nggak usah, nanti aja. Lanjut aja berarti Iya. ya. Oke. Di sini saya dapat menyimpulkan ya mbak dari sesi awal tadi bahwa permasalahan Mbak Yasmin itu sebenarnya Mbak Yasmin bingung antara kerja atau kuliah gitu, sedangkan Mbak Yasmin juga berpikiran bahwa dua-duanya penting buat Mbak Yasmin gitu ya. Lalu Mbak Yasmin justru mengambil tindakannya dengan cara bolos kuliah gitu. Iya. Padahal kan bolos juga kan sebenarnya bukan pilihan yang tepat, tapi mungkin saat itu Mbak Yasmin mikirnya karena urgent dan bingung harus apa, jadi Mbak memilih untuk bolos gitu ya. Dan di sini Mbak Yasmin berkeinginan keras itu untuk segera menyelesaikan permasalahan Mbak Yasmin gitu ya, agar tidak terlalu banyak pikiran lagi yang harus dipikirkan gitu ya. Itu benar? Benar. Baik. Dan Mbak Yasmin tadi kan Mbak Yasmin memilih tindakan untuk bolos kuliah ya. Sedangkan Mbak Yasmin belum tahu nih ke depannya apakah Mbak Yasmin harus bolos lagi atau tidak, karena kan klien juga datang juga suka tiba-tiba. Iya. Gitu. Apakah Mbak Yasmin akan terus bolos terus, kan itu juga tidak mungkin gitu ya. Lalu menurut Mbak Yasmin gimana sih dampaknya jika Mbak Yasmin itu terus-terusan bolos seperti itu, baik dari kuliahnya atau kerjanya? Cuma mungkin kalau kerja lebih ke ya udah Mbak Yasmin karena memilih melayani kliennya itu dan bolos gitu, mungkin lebih ke dampak dari kuliahnya gitu ya. Gimana Mbak Yasmin? Menurut saya sih dampaknya ya nggak baik ya buat kuliah saya, karena kan kalau di kuliah tuh ada minimal absennya berapa kayak gitu, harus masuk berapa kali. Nah kalau absennya nggak memenuhi, saya tidak bisa ke ujian. Kendalanya di situ sih dampaknya, dampak untuk berkepanjangan di situ. Iya, karena memang di sistem kuliah juga kan ada minimal itunya, jika minimal absensinya ya, jika Mbak Yasmin terus-terusan nggak masuk, pasti Mbak Yasmin ujungnya tidak bisa ikut ujian gitu ya. Iya benar. Terus menurut Mbak juga mungkin lebih ke ini ya, ketinggalan pelajaran mungkin ya, karena mungkin karena bolos itu kan mungkin ada pelajaran yang penting gitu ya. Iya benar. Takutnya nanti di ujian itu bakal keluar gitu kan ya. Iya dampaknya. Lalu apakah dengan cara membolos itu sudah bisa mewujudkan keinginan Mbak Yasmin yang di awal tadi? Iya sudah sih, cuma kan kayak kurang tepat ya, saya mau mengubah itunya. Jadi di sini Mbak Yasmin mengatakan bahwa berbolos itu kurang tepat gitu ya? Iya nggak baik, soalnya ya perbuatannya yang emang nggak baik kan, bolos kan, ketinggalan pelajaran, absennya jadi nggak jelas, jadi berantakan kayak gitu. Kuliahnya juga bisa aja tertinggal gitu Iya, dengan jalan cara mata berbolos. kuliah itu. Berarti di sini sebenarnya Mbak Yasmin tahu ya dengan cara berbolos itu bukan pilihan yang tepat gitu ya, karena emang banyak dampak yang negatifnya gitu ya dari berbolos gitu. Iya benar. Berarti di sini dengan cara berbolos menurut Mbak Yasmin itu bukan hal yang tepat, tidak baik juga gitu ya. Iya. Baik. Lalu untuk langkah kedepannya ini kan Mbak Yasmin udah tahu ya kalau bolos itu perbuatan yang tidak tepat. Lalu bagaimana cara Mbak Yasmin untuk selanjutnya untuk membenahi perilaku tindakan yang tadi kurang baik itu, Mbak Yasmin akan melakukan apa gitu kedepannya? Saya kepikiran untuk saya membuat solusi seperti ini, bahkan jadi saya kuliah itu hari Senin doang, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Nah saya itu kepikiran untuk di hari Senin itu saya meminta keringanan kepada kantor di jam segitu untuk izin. Nah itu udah kan, itu mengatasi kuliah saya. Nah kalau tugas-tugas kuliah saya itu saya berpikir untuk mengerjakan sesuai kayak dosennya ngasih hari Senin, saya kerjain hari Senin juga, kan bisa kan Mbak. Saya cuma sampai sore, dari sore sampai malam kan saya tidak ada kerjaan lagi seperti itu. Jadi saya langsung mengerjakan, tidak bersantai-santai untuk biar tugasnya tidak numpuk. Nah kalau masalah saya dalam hal revisi juga saya seperti itu, jadi saya misalnya dosen penguji minta revisi lagi, saya kerjain. Nah misalnya juga ada tugas kantor, nah mungkin ini yang prioritas yang mana, yang mepet deadline yang mana, jadi saya pilih dulu. Misalnya mepet deadline tugas kantor ya saya kerjain tugas kantor dulu, habis itu tugas revisi saya kerjain, seperti itu sih Mbak. Terus habis kayak gitu
rencana itu tuh saya ingin memanage waktu saya. Jadi kayak saya bikin schedule, misalnya hari Senin saya harus apa, hari Selasa saya harus apa, hari Rabu saya harus apa, hari Kamis saya harus apa, hari Jumat dan sampai dan seterusnya seperti itu. Nah kalau saya sudah bikin jadwal seperti itu kan jadi lebih teratur, jadi saya tidak bolos kuliah lagi. Misalnya kantor, oh ya udah mbak nggak apa kalau gitu kuliah dulu, habis itu nanti ke kantor lagi untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya belum selesai pada saat waktu pulang, misalnya lembur seperti itu kan mbak bisa. Nah ya udah seperti itu mbak. Nah semoga sih dengan saya buat jadwal seperti itu saya bisa berkomitmen kayak terus menerus gitu loh, biar hidup saya tuh teratur, tugas saya teratur, jadi nggak numpuk kayak gitu. Saya berpikir seperti itu. Berarti Mbak Yasmin sudah menemukan ya untuk langkah ke depannya untuk mewujudkannya. Tadi Mbak Yasmin pertama izin dulu sama atasannya, minta izin kalau Mbak Yasmin sini juga ada kuliah gitu ya, minta keringanan. Dan untuk hari-hari selanjutnya untuk mengenai tugas yang numpuk, Mbak Yasmin lebih bikin manage waktu dengan cara bikin schedule gitu ya. Benar. Apa yang harus dikerjakan di hari ini, terus apa yang harus menjadi prioritas Mbak Yasmin itu Mbak Yasmin tuliskan gitu ya. Lalu apakah rencana ini rencana ini mudah untuk dipahami Mbak Yasmin? Menurut Mbak Yasmin gimana? Iya kalau saya mudah sih, karena emang itu saya berpikir sendiri, bukan dari masukan orang lain apa. Iya mudah sih kayaknya sih. Yakin. Insya Allah lah. Mbak Yasmin juga mungkin sebenarnya sudah mencari-cari informasi gitu ya, bagaimana sih caranya gitu. Tapi mungkin Mbak Yasmin masih belum bisa melaksanakannya gitu ya. Benar. Mungkin karena dari sini Mbak Yasmin sudah tahu sendiri solusinya seperti apa. Lalu Mbak Yasmin yakinkah untuk melakukannya, melakukan rencananya? Yakin sih, yakin. Insya Allah bisa. Jadi Mbak Yasmin tindakannya akan melakukan schedule dan memperbaiki manage waktunya gitu ya. Lalu Mbak Yasmin kapan ingin melakukannya? Ya kalau bisa sih secepatnya, kan ini hari Minggu ya mbak ya, mungkin saya akan mulai itu dari hari Senin. Jadi hari Senin saya ke kantor, pagi-pagi saya bilang ke atasan saya kalau saya ada kuliah gitu. Terus misal atasan saya ACC ya saya melakukan tugas-tugas yang berikutnya hari Selasa, mungkin saya mengerjakan asesian atau tugas kantor, atau misalnya di hari Senin saya dapat tugas jadi Senin malam saya kerjain, misalnya hari Selasa belum selesai saya lanjutin lagi seperti itu. Nah ya seperti itu sih mbak. Baik, berarti Mbak Yasmin akan melakukannya mulai besok Senin gitu ya, pas jam kantor gitu. Mbak minta keringanan kepada kantor bahwa ada kuliah gitu. Iya benar. Selanjutnya juga Mbak Yasmin akan segera membuat schedule gitu ya, yang menjadi prioritas yang mana gitu ya, langsung melaksanakannya gitu. Lalu seberapa komitmen Mbak untuk melakukan rencana itu? Ya saya komit sih, saya yakin kalau saya itu bisa mengerjakan semuanya, karena kalau saya pikir-pikir juga kan kalau saya nggak komit kan saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri gitu kan, kalau saya akan melaksanakan tugas itu, maksudnya saya ingin mengingkari janji saya itu kan juga dari pikiran saya sendiri kan. Kalau saya ingin berkomitmen seperti itu, insya Allah sih mbak yakin banget. Karena juga solusinya mbak sendiri yang pikirkan, mbak sendiri yang akan melaksanakannya gitu ya. Lalu untuk konsistensi, mbak merasa apakah bisa untuk konsisten dalam untuk melaksanakan rencananya? Insya Allah konsisten mbak, soalnya kalau misalnya itu kan teratur ya mbak hidupnya, misalnya kayak nggak mumet gitu loh istilahnya, nggak bikin pusing. Jadinya kalau kayak gitu ya insya Allah konsisten. Soalnya kalau sekali nggak konsisten itu bakal jadi ambiar kemana-mana, jadi kayak ini nggak selesai, ntar malah balik lagi ke awal, bikin pusing lagi seperti itu. Berarti Mbak Yasmin sudah yakin, sudah konsisten juga untuk melaksanakannya. Iya. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Yasmin sendiri sudah paham apa solusinya gitu ya. Mbak sendiri yang menentukan solusinya, Mbak juga akan segera melaksanakannya. Mbak juga sudah ingin komitmen gitu terhadap rencananya, dan juga Mbak Yasmin akan konsisten untuk melaksanakan rencananya gitu. Apalagi tadi Mbak Yasmin bilang bahwa jika saya tidak konsisten berarti itu akan balik lagi ke awal gitu ya kan. Bener banget. Akan menjadi masalah baru lagi gitu ya. Baik, Mbak Yasmin sudah bagus sekali untuk menemukan solusinya gitu ya. Karena tadi Mbak Yasmin sudah yakin dengan rencananya dan ingin komitmen, mungkin ada lembar komitmen yang harus Mbak tanda tangani gitu ya. Ini sebagai bukti, sebagai
pedoman buat Mbak untuk merealisasikan rencana Mbak gitu. Mungkin nanti misalkan Mbak lupa gitu, Mbak bisa ngeliat, oh saya punya ini ya, rencana ini gitu. Oh gitu. Mungkin Mbak bisa tempelnya di kos, di meja belajar kos gitu. Berarti nanti saya dapat lembar itu, terus Mbak bisa isi tadi rencananya mau apa aja. oh gitu. Lalu Mbak tanda tangan sebagai bentuk tadi Mbak kata ingin komitmen kan untuk melaksanakannya. Oh iya seperti itu. Mungkin saya ambilkan terlebih dahulu ya. Iya. Baiknya ini ada lembar komitmen yang Mbak bisa isi di sini ya. Nanti Mbak isi rencananya apa saja dan di sini bisa Mbak tanda tangani. Ini sebagai bentuk realisasi Mbak gitu ya. Saya isi dulu ya. Iya. Ini ada namanya juga ya? Iya. Nama, usia Mbak. oh gitu. Terus rencananya tadi Mbak mau izin dulu ke kantor. Untuk jangka panjangnya Mbak mau bikin schedule gitu ya untuk memanage waktu lebih bagus lagi. Bagus ya Mbak ada kayak gini. Jadi misalnya kalau ada yang konseling di sini, iya dia kayak udah tenang, berarti kan dia udah tambah komit gitu loh. Berarti kayak dalam dirinya tuh makin ada rasa untuk, berarti kayak saya nggak boleh kayak gini lagi gitu ya. Istilahnya bertanggung jawab atas tindakan yang udah dipilih gitu Nah ya. iya benar. Boleh tanda tangan ya sih. Ya. Ini lembarnya boleh Mbak Yasin bawa kan tadi bisa ditempelkan gitu ya. Oh iya. Mungkin kalau Mbak Yasin ingin bertemu lagi dengan saya dan menyatakan oh saya sudah bisa melaksanakan ini gitu ya, mungkin Mbak bisa datang lagi kepada saya gitu. Gitu. Oke. Ini Mbak Yasmin sudah menemukan rencana yang tepat menurut Mbak Yasmin, yaitu dengan berbicara dulu kepada atasan Mbak Yasmin untuk minta keringanan, dan juga Mbak Yasmin ingin lebih memanage waktu dengan cara membuat schedule gitu ya, dan menjalankannya. Misalkan ada tugas Mbak Yasmin langsung laksanakan gitu ya, tanpa menunda-nunda lagi gitu ya. Jadi masalah Mbak yang stres akademik ini akan segera terrealisasikan gitu ya, dengan cara tadi Mbak bikin schedule dan Mbak langsung melaksanakannya, tidak menundanya gitu ya. Dan di sini juga Mbak sudah mengisi lembar komitmen. Saya harap Mbak bisa benar apa yang Mbak ucapkan gitu. Akhirnya Mbak bertanggung jawab lah ya atas tindakan yang Mbak pilih gitu. Baik, untuk pengalaman nih, kan karena udah di sesi akhir juga, pengalaman Mbak Yasmin gimana nih setelah mengikuti konseling pada hari ini? Apalagi Mbak Yasmin kan ini jatuhnya pengalaman pertama gitu ya, untuk konseling itu gimana Mbak? Iya, saya senang sih, saya merasa lega karena saya sudah bisa bercerita kepada orang dekat ya, insya Allah ya Mbak Bina. Terus ya senang terus menemukan solusi, ya semoga saya bisa melanjutkan komitmen saya, bisa berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak mengalami hal-hal yang buruk seperti bolos kuliah, seperti kayak itu. Baik, bagus sekali ya Mbak, ini udah langsung menemukan solusi sendiri gitu ya, dan memilih solusi yang tepat gitu. Saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Yasmin juga di sini terluka tentang permasalahannya gitu ya, sukarela untuk menceritakannya gitu ya. Saya terima kasih Mbak Yasmin akhirnya menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Mungkin karena udah 30 menit gitu ya, saya juga masih ada kegiatan lain gitu, mungkin bisa kita akhiri di hari ini ya. Kalau misalkan nanti Mbak Yasmin ada yang perlu mau konseling lagi gitu, Mbak Yasmin bisa kontak saya lagi, kan sudah punya WA-nya ya? Oh iya sudah. Bisa nanti langsung kontak saya aja kapan ingin bertemu lagi, silahkan. Mungkin sekian aja gitu ya konseling untuk hari ini. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Ya cukup sih. Cukup Mbak. Oke, baik, saya mengucapkan terima kasih. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung pamit ya. Iya, makasih Mbak. Hati-hati di jalan. Iya, ini maaf pulpen tadi. Oh iya. Jangan lupa ya Mbak bentarnya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.